Hai geng, seperti janjiku di bulan Juni ini akan ada teman cerita spesial Janji Juni. Dimana kita hambur-hamburkan aja tuh email-email dari kalian semua. Biar puas gua jejelin nih teman cerita terus. Dan hari ini kita akan membacakan cerita dari teman kita namanya Nila. Yang tinggalnya di Padang. Apa kabar teman-teman Padang? Pagi sore sederhana Garuda Makci. Lah, itu bahasa Padang apa nyebutin nama-nama restoran? Abisnya kalau kita dengar kata Padang begitu, langsung keingetnya sama apa? Sama rendang. Nah, menurut kalian, enakan mana sih rendangnya apa tuh pagi sore? Sederhana, Garuda apa? Makci. Makci apa makciak ya? Coba komen di bawah. Duh, jujur kita langsung lapar ngomongin rendang. Apa kayak GoFood enak kali ya pagi sore nih rendang jam segini ya? Aduh, nggak ada. Kita harus fokus. Selesaikan dulu nih teman cerita. Yang sampai saat ini kata si Nila ceritanya sebenarnya belum selesai. Ya moga-moga nanti ada teman-teman semua nih kali-kali bisa bantu. Atau ya minimal kita dengerin dulu lah curhatannya si Nila ya. Buat meringankan apa masalahnya. Walaupun cuma bisa didengerin ya siapa tahu bikin Nila nih agak pelong begitu. Kita mah nyampein doang aja ke kalian. Nah, jadi keluarganya Nila ini tuh asli Padang tok-tok, gengs. Padang kental begitu yang ibarat kata rumah Padang. Rumah makannya nih OG alias original. Dimana Nila ini tuh 4 orang bersaudara, gengs. Dan dia itu anak tengah. Yang mana cerita kejadian aneh terjadi di hidupnya dan keluarganya ini. Itu mulai muncul di tahun 2009 awal. Bener-bener apa tuh bulan Januari abis tahun baru. Ya waktu itu Nila ini tuh masih duduk di SMA. Kelas 3 tuh udah mau lulus. Nah, sedikit background personal aja nih dari Nila. Sebenarnya awalnya kehidupannya dia mah normal aja kayak orang kebanyakan. Cuma memang orang tuanya Nila tuh kerasnya bukan main. Maksudnya tegas bercampur galak uga. Dari kecil sampai SMA, Nila pokoknya jadwalnya cuma rumah, sekolah, rumah. Udah begitu aja terus. Tanpa misalkan apa dia pernah main ke rumah temennya. Atau jalan sama temen-temennya begitu yang bebas-bebas begitu kagak pernah, gengs. Kalau kalian nanya, masa sih nggak pernah barang sekali 2 kali gitu bandel-bandel dikit? Jawabannya emang kagak pernah udah. Karena ayahnya Nila nih yang biasa dia panggil dengan sebutan abah. Widih, galaknya luar biasa. Definisi di luar mulur nggak habis fikri lah pokoknya. Makanya si Nila kagak berani tuh yang namanya bandel-bandel. Pulang sekolah, pulang langsung. Soalnya nih kakaknya Nila yang pertama, anak pertama nih cowok namanya Kak Agan. Wah itu kerjanya mah tiap hari dimarahin mula sama si abah. Karena kakaknya yang cowok itu berdefinisi dari badung dung. Dan Nila ini udah ketakutan duluan. Misalkan dia juga mau ikutan badung, abis pulang sekolah nggak langsung pulang begitu main dulu. Lah si abah nih kalau udah marah mana nakutinnya lebih takut daripada nonton film horor. Tipikal yang apa nggak segan-segan nyabat pakai sapu lidi, pakai gesper gitu, sama tangan juga. Abahnya emang sekasar itu katanya, gengs. Nah, kalau adik-adiknya Nila itu kembar, gengs. Ya waktu tahun 2009 kejadian itu masih pada kecil 6 tahun. Namanya juga mau Yogi. Yes, jadi berarti si Nila ini tuh anak perempuan satu-satunya di keluarganya ya. Nah, disclaimer aja nih uniknya ya. Si kakak pertamanya Agan itu kan badung suka kelayapan. Selain ya emang namanya juga anak kuliahan ya. Jarang banget namanya anak kuliah abis kelar kampus gitu kan langsung pulang. Ya adalah nongkrong-nongkrong dikitnya dulu. Apalagi anak laki. Nah, tapi si Agan ini dari kecil emang katanya indigo, bisa tuh ngelihat hal-hal yang tak kasat mata. Dan si Agan ini selalu bilang di rumah mereka tuh berisik. Padahal mah orang rumah kayak diam-diam baik, tapi si Agan rasanya kayak sering digangguin. Mungkin denger-denger suara yang cuman dia doang yang bisa denger. Nah awalnya bunda atau ibu mereka nih mengiranya Agan ini memang apa ya anak yang spesial. Tapi spesialnya maksudnya lebih ke berkebutuhan khusus atau memang ada yang berbeda lah. Dari psikisnya entah itu apa bipolar atau suka halusinasi yang gitu-gitulah. Intinya bukan ke arah mistis enggak. Nah sempat dibawa ke psikolog dan hasilnya sebenarnya tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Malahan Agan ini dinilai sangat ekstrovert yang jadinya mungkin emang dia nggak bisa tuh diam doang di rumah. Dan waktu dikekang istilahnya sama abak ya. Ada telepon itu kayak Gojek kita tadi Gojek nasi Padang bentar ya. A few moments later. Maaf ya gengs intermezzo namanya juga tukang kurir nelpon masa kita kagak angkat nanti pesanan kita kagak diantar-antar. Tadi sampai mana tuh? Maksudnya ngomong apa tadi gua ya? Mungkin waktu Mungkin waktu si Agan dikekang sama abah, dia kayak nyari-nyari alasan tuh. Dan ngarang cerita tentang hal-hal mistis yang ada di rumah. Biar dia bisa pergi-pergi aja gitu. Rasanya kagak betah ceritanya. Cuma ya, abang mana percaya. Tapi sebenarnya beberapa kali kok sering ya, Agan itu kayak misalkan tahu-tahuan aja kalau ada orang yang mau datang. Kayak misalkan tadi tuh ada kurir, kagak usah pakai ada telepon-teleponan dulu lah. Nanti Agan udah bisa tahu tuh bilang ke abang atau ke bundanya. Misalkan si om ini mau datang atau ada kurir ini tuh mau datang. Dan spesifik juga yang nyebutin datangnya tuh ngapain dan siapa yang datang. Cuma bunda sama abah kayak masih apa denial begitu ya nggak percaya lah. Ya nggak tahu mungkin si Agan emang tahu-tahuan dari mana begitu dikiranya. Nah balik lagi kita ke Nila ya. Kalau dia mah anaknya pendiam udah penurut aja. Kayak gua begitu kalem-kalem baik. Dia juga
kurang deket apa ya sama kakaknya tuh si Agan tuh. Karena Agan dinilai-nilai kayak punya dunia sendiri gitu. Mana pergi-pergi mulu kan, jarang di rumah ya. Udah nih pokoknya ya. Sebenarnya bisa dibilang kemampuannya Agan sih tidak terlalu mengganggu siapa-siapa, nggak mengganggu keluarga di rumah, nggak. Hanya dia aja malah terasa terganggu. Dengan kemampuannya itu kan yang suka keberisikan dia sendiri, yang lain mah kagak denger apa-apaan. Nah makanya sampai Januari 2009 tuh, semua keadaan tau-tau berubah drastis. Jadi Abak ini kan kerjanya adalah seorang manajer di salah satu perusahaan swasta gitulah. Dan Abak udah bekerja di perusahaan itu udah lama banget, lebih dari 15 tahun. Dari awal karir sampai berkeluarga, berdedikasi banget tuh sama, ngomong apa sih? Berdedikasi banget sama perusahaan itu. Hanya saja ya, walaupun mungkin dalam pekerjaan dinilai bagus-bagus aja Abak ya. 15 tahun di situ, cuma dari personality-nya nih. Basicnya kan galak bener tuh tadi katanya ya. Banyak yang gak suka rumah-rumahnya sama Abak. Sampai-sampai si Abak ini sering clash tuh, apa clash namanya? Berantem, cekcok gitu lah sama orang. Mau di lingkungan kantor, sampai tetangga kanan kiri juga diajak ribut semua sama dia. Kayak dikit-dikit orang selalu salah gitu di matanya. Untungnya Bunda ini tipe yang lumayan sabar lah menghadapi Abak. Walaupun sebenarnya sifatnya Bunda ini juga lumayan keras ya. Kalau misalkan anak-anaknya salah ya tegas dimarahin. Tapi kalau enggak ya enggak. Gimana pun juga masih ada sisi keibuannya lah. Sedikit-sedikit nggak tega. Tapi kalau Abak tuh bawaannya takutan mulu kalau ada Abak di rumah. Makanya mungkin Kak Agan nggak betah kali ya. Salah satu alasannya dia suka keluar-keluar rumah begitu kali, malas ketemu Abak kalau menurut Nila nih. Nah di Januari tuh ceritanya si Abak ini mecat salah satu karyawan di kantornya, anak buahnya gitu sebenarnya gengs. Jadi jabatannya Abak kan emang udah tinggi dan punya kuasa lah buat mecatin orang misalkan memang ada di grupnya dia anak buahnya. Yang mana si Abak ini emang kelihatannya udah kedumul mulu beberapa bulan ke belakang sama orang ini. Jadi tiap pulang ke rumah tuh kalau ada masalah kantor, cerita kan ke si Bunda kan. Pasti si orang ini tuh selalu disebut-sebut karena menurut Abak kerjaannya kacau banget. Sebut aja orang ini namanya Pak Damar ya. Nah si Pak Damar ini katanya pernah bikin perusahaan rugi 300 juta karena kesalahan input data atau apalah gitulah. Pokoknya Abak ini emang udah kayak kesel banget sama Pak Damar nih. Udahlah kesel, jatuhnya udah dicap nggak suka, udah susah lah Abak kalau udah begitu tuh. Ya akhirnya di Januari si Abak ini bilang ke Bunda kalau katanya dia udah berhasil mencat Pak Damar. Padahal sebelum Abak membawa kabar tersebut, Pak Damar ini sempat ke rumah sama istrinya. Sampai kayak minta tolong gitu dibantu. Bilangin ke pimpinan pusat untuk mempertimbangkan lagi perihal katanya dirinya memang mau dipecat. Jadi kabar-kabarnya tuh udah tersentil terdengar. Yang nggak tahu aja si Pak Damar. Kalau yang ngelaporin dan emang minta buat dipecat itulah si Abak, manajernya sendiri. Nah pas di hari Abak bilang katanya udah berhasil mencat Pak Damar, muka Abak bener kelihatan kayak apa ya? Kayak orang seneng banget begitu. Macamnya puas kelihatannya gengs. Sampai-sampai Kak Agan nih, pulangnya malam tuh telat jam 9. Biasanya udah kena nyap-nyap tuh sama si Abak. Tapi ini nggak didiemin aja. Namun kebahagiaan Abak itu ternyata kayak semacam membawa malapetaka untuk keluarganya sendiri. Kira-kira sebulan setelahnya ya, malam-malam nih tahu-tahu si Kak Agan teriak dari dalam kamar. Sampai terdengar juga kayak ada suara gelas pecah gitu. Ya orang-orang dalam rumah langsung bangun dong pastinya ya, menuju kamarnya Kak Agan tuh. Tapi pas Bunda mau buka pintunya, ternyata kayak dikunci dari dalam. Sampai diketok kayak, kenapa dikunci? Gan, buka Gan gitu kan. Tapi si Agan dari dalam teriak, Bun tolong bukain gitu. Ya akhirnya sama Abak didobrak gitu, tapi kayak susah banget berkali-kali nggak bisa. Sampai akhirnya bisa terbuka, sampai pintunya rusak-rusak gitu patah loh. Nah di dalam mukanya Agan udah panik, matanya merah, dia nangis langsung meluk Bunda. Seumur umur Nila nggak pernah nih ngelihat kakaknya nangis. Yang walaupun biasanya sering dimarah-marahin, dipukulin sama Abak ya, nggak nangis biasanya, kayak diem aja gitu tapi mukanya marah ya. Ini nggak nangis. Ya Bunda kan kayak khawatir, kenapa kamu? Si Agan bilang katanya ada harimau di dalam kamar tadi nerekam dia. Coba lu kalau tahu-tahu denger kakak lu bilang ada harimau di rumah gitu, hah harimau dari mana? Lu halu apa bagaimana gitu kan pasti ya mikirnya ya. Tapi pas dilihat tangannya Agan nih kayak banyak luka-luka cakaran gitu gengs. Bener-bener masih baru kelihatannya. Cuma cakarannya sih kayak cakaran kuku manusia ya, bukan kayak kuku harimau kan gede. Nah di situ si Abak marah, dibilang kamu ngobat ya. Karena kan matanya Kak Agan nih merah ya. Dan luka-luka di tangannya kayak dibilang semacam apa sih, orang yang suka kecanduan kayak geremet-geremetin dirinya sendiri gitu. Nah ditambah semua kamar di rumah itu kecuali kamarnya Abak sama Bunda ya, nggak ada kuncinya gengs. Alias memang kuncinya tuh sengaja diumpetin sama Abak biar anak-anak ini kayak nggak macem-macem lah, bisa dikontrol setahu-tahu buka pintu begitu lo ngapain lu begitu kan. Nah tapi malam itu kamarnya Agan kok bisa-bisanya kekunci. Cuma Abak tuh kayak nggak tahu ya kenapa nggak kepikiran sampai situ dan nggak cari tahu juga. Pokoknya Kak Agan lagi nangis-nangis nih, malah dimarahin, dipukulin geng sama Abak. Ya kata Nila sih kalau misalkan teman-teman semua nih denger, pasti kan kayak, ih jahat banget, nggak tega gitu. Apa Nila nggak ngelerai apa gimana? Nah masalahnya kejadian tersebut tuh kayak udah biasa banget terjadi di rumahnya Nila. Ya mana Nila dari kecil ngeliat Abak yang galak begitu dikiranya emang orang tua begitu galak. Belum ada tuh 2009 namanya apa ngomong-ngomong tentang parenting, speak up kekerasan KDRT. Lah boro-boro nggak ada gengs. Udah tuh pokoknya sampai besoknya. Pas malam harinya lagi-lagi Agan teriak. Dan pas dicek,
Luka-lukanya makin parah, gengs. Cakanannya ada yang sampai dalam kali ini. Kalau yang kemarin kan kayak kebeset-kebeset kuku ya. Kali ini beber kayak luka dalam. Tapi lagi-lagi bukan dicari tahu kenapa bisa begini. Ya misalkan kalau itu memang perbuatannya Agan sendiri yang melukai dirinya sendiri. Harusnya kan sebagai orang tua dirangkul, dicari tahu bagaimana lah nih anak kenapa. Ini enggak sama Abak, itu malah digamparin si Agan nih, gengs. Tetap dituduh ngobat. Ya karena mungkin Abak ngecap si anaknya ini Agan nih bandel. Padahal sebenarnya udah diobrak-abrik juga, kamar ada kagak ada di temen obat, enggak. Sampai pas paginya Agan kan kuliah. Ditunggu sampai malam kagak pulang-pulang dia. Ternyata Agan minggat dari rumah. Di situ Bunda sempat nangis. Tapi kalau Abah kayak udah biarin aja, ntar tuh anak kalau duitnya habis juga balik. Gak ada kayak rasa khawatirnya sama sekali gitu katanya, gengs. Nah malam itu Kak Agan gak di rumah dong. Udah nih waktu semua orang tidur termasuk Nila. Tahu-tahu dia kayak kebangun karena merasakan ada sesuatu yang menjalar di kakinya gitu, gengs. Dikiranya kan apa ya, takut misalkan ada kecoa, ada tikus ya gitu, cik geli. Nah pas dia buka bed cover tuh selimutnya tuh ternyata cicak. Nah buat kalian fobia cicak mending sekarang tutup kuping dah. Karena cicaknya bukan satu, tapi kayak banyak, lebih dari 20. Macam kayak semut gitu bergerumul, tapi ini cicak semua. Ya gua sampai merinding. Ya Nila jejeritan langsung teriak-teriak. Dia bangun dari kasurnya keluar. Lagi-lagi Abak sama Bunda ya kebangun lah. Pas Nila bilang, ada cicak di kasur gitu kan. Dikira Bunda sama Abak ya cicak doang, lu ribut banget. Tapi pas mereka ngecek tuh di dalam selimut, pas disingkap tuh bed covernya ya, lah cicaknya banyak banget, masih ada emang. Sampai Bunda juga teriak-teriak geling liatnya. Akhirnya Abak tuh yang beresin. Selimutnya kayak digulung terus dibuang ke halaman depan. Bener-bener banyak katanya cicaknya, gengs. Nah kalau Nila ini kan beneran ada kelihatan tuh cicaknya ya. Sampai Abak sama Bunda kan juga ngeliat. Jadi si Nila ini tidak dianggap halu kayak Agan yang katanya ngeliat harimau. Cuman masalahnya kenapa ada banyak cicak begitu nggak tahu juga jawabannya nih. Abak sama Bunda ngiranya apa ini di dalam selimut tuh kotor ya, bertelur gitu kali cicaknya di dalam situ. Tapi kan maksudnya Nila ini juga kagak jorok kok. Bunda juga rutin ganti bed cover tiap bulan. Ya pokoknya akhirnya selimut itu dibuang tuh, nggak dipakai lagi karena Nila kalau ngeliatnya udah geli sendiri, trauma, dia keingetnya cicak. Cuma dari situ sebenarnya Nila udah mulai kepikiran nih, kayak ada yang aneh ya. Nah tapi abis malam berikutnya nggak ada apa-apa, aman. Cuman masuk malam ketiga, itu ceritanya hari Sabtu nih. Sekeluarga makan di luar tanpa Agan, tapi soalnya Agan masih minggat tuh nginep di kosan temennya. Tetap nggak mau balik tuh dia tuh. Ya kalau Bunda sih pokoknya udah tahu Agan di mana, kondisinya baik-baik aja. Emang sengaja dibiarin dulu tuh, soalnya kasihan kalau pulang juga pasti dimarahin aja sama Abak. Nah abis mereka pulang dari makan keluar tuh, baru parkirin mobil di carport rumah. Terlihat pintu rumah kebuka sedikit. Bunda kaget, dikiranya apa? Agan udah pulang tuh, udah balik ke rumah. Tapi pas baru buka pintu nih, ada jejak kaki orang tapi berdarah, gengs. Maksudnya jejak kakinya kayak berupa darah gitu. Biasanya kan kalau jejak kaki apa ya, kayak debu coklat kotor gitu ya. Ini nggak merah, kayak merah darah tapi yang kotor gitu. Ya semua orang kaget, itu jejak kaki siapa? Ditelusuri nih, mulanya dari pintu masuk tadi tuh buka dan mengarah ke kamarnya Nila dong. Tapi pas di dalam kamar udah hilang, nggak ada jejaknya lagi. Lemari juga dibuka-bukain, nggak ada siapa-siapa yang sembunyi. Ngecek barang-barang berharga semuanya masih ada, nggak ada yang hilang. Di situ semua orang sebenarnya ketakutan, termasuk Abak dan Bunda. Karena itu jejaknya apa ya? Baru kayak dari darah, gengs. Jelas jejak siapa masalahnya. Akhirnya sama Bunda dipel kan. Nah pas lagi ngepel, si kembar nih lagi main-main di ruang TV. Sama Bunda dibilang, kalian ke kamar Kak Nila dulu Gi. Bunda mau bersihin lantai tuh di sini. Si kembar bilang, nggak mau, ada kakak serem, katanya begitu. Dikiranya Bunda kakak Nila serem kali gitu ya. Tapi kan maksudnya serem kenapa, orang Kak Nila ini nggak pernah marah sama sekali udah sama si kembar. Nah di kamar sebenarnya perasaan Nila juga udah nggak enak nih. Perihal jejak itu kan mengarah ke kamar dia. Cuma ya karena udah diperiksa beberapa kali nggak ada apa-apa. Jadi ya udah tuh di dalam dia ngapus make up. Soalnya kan abis keluar tadi tuh makan. Nila ngeliat nih bayangan dia di cermin. Lagi ngapus begitu kan, Nila diam aja. Tahu-tahu bayangan di cermin senyum, gengs. Padahal dia lagi nggak senyum. Sampai Nila kayak nyentuh cerminnya gitu kan. Ya harusnya di pantulnya cerminnya kan tangannya juga begini nih. Tapi enggak, di pantulnya cerminnya diam aja terus senyum. Ya Nila langsung teriak manggil Bunda. Langsung keluar kamar kan. Yang waktu kejadian itu Abak lagi mandi nih. Si Bunda bilang, udah. Jangan kedengeran Abak, nanti dia ngomel-ngomel. Mungkin takutnya Nila nanti tuh kena omel. Macam kayak Agan kemarin gitu, dibilangnya halu. Kamu ngeliat apa sih? Kamu ngobat juga ya begitu. Tadi gituin kan repot. Ya cuma sebenarnya kalau Nila nih boro-boro, bukan tipe-tipe anak yang ngobat ya kali. Bunda akhirnya pokoknya ikut tuh kamar Nila. Terus kayak ngeliat-ngeliat ya nggak ada apa-apa. Tapi si Nila bilang, aku nggak mau tidur di kamar sini. Takut banget soalnya dia. Ya udah kamu tidur sama adik kamu aja, kata Bunda gitu. Akhirnya gelaran kasur tuh Nila di kamarnya sekembar. Di situ konteksnya si Abak, maaf ya kita kentut. Ya namanya manusia gitu, masuk angin ya. Nah pokoknya di situ Abak konteksnya belum tahu kejadian ini nih. Nah pas Nila mau tidur, salah satu sekembar tuh yang namanya Yoga nanya, itu siapa sih Kak yang tadi di kamarnya kakak, katanya gitu. Ya Nila tahu-tahu ditanya begitu kan belum siap ya. Hah?
Apa maksudnya? Siapa sih maksudnya gitu tanya si Nila. Itu yang melotot terus sambil bawa ular, serem banget. Kata si Yogi itu nimpalin. Ya Nila kan nggak tahu ya mesti jawab apaan. Dia sendiri nggak tahu sosok yang ditanya si kembar itu siapa dan gimana bentukannya. Karena kan tadi si Nila ngelihatnya bayangan dia sendiri di cermin yang senyum ya, walaupun dia sebenarnya nggak senyum. Tapi kan sosoknya sosok dia sendiri. Nah biar mengakhiri pembicaraan si Nila ini jawab, nggak tahu, udahlah nggak usah dipikirin. Karena itu di kamar kakak, kita aman bertiga di sini. Sekarang tidur aja ya. Ya bener dong Nila jawab seperti itu ya. Tapi si kembar tahu-tahu serentak ngomong kayak gini. Tapi dia ikut-ikut ke sini kak. Itu dia tadi melototin kakak, serem banget. Sambil nunjuk ke arah pintu yang tertutup. Nila nih, gemet darah. Nila nih posisinya tidur gelaran menghadap ke pintu. Jadi kakinya nih menghadap ke pintu. Seketika itu juga dia merasakan panas di telapak kakinya. Dan tahu-tahu kayak ditarik gitu sampai telapaknya itu nendang pintu, gebrak. Kenceng banget, sakit katanya guys. Nah karena suara yang kenceng banget itu, si kembar sampai nangis kaget. Dan lagi-lagi abang sama bunda bangun dan ngecek kenapa. Di situ Nila udah nangis kesakitan. Di kakinya tuh sampai biru dan kayak ada apa bekas kayak digenggam gitu, gengs, apa pergelangan kakinya tuh. Ya bunda kan sebenarnya juga udah khawatir ya dengan kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Nah malam selanjutnya Nila bingung nih. Kali ini mau tidur di kamarnya mana ya? Di kamarnya dia sama aja, di kamarnya si kembar sama aja. Nggak ada yang tenang gitu rasanya. Tapi di sisi lain, besok tuh kebetulan ada ujian. Mau nggak mau Nila harus belajar. Dan buku-buku semuanya meja belajar ada di kamarnya. Berarti dia di kamarnya dong. Lagi belajar nih, baca buku gitu kan. Dan ngerjain beberapa soal latihan. Lama gitu, aus dia. Semua orang udah pada tidur nih, tapi sebenarnya itu belum malam-malam banget, setengah 10-an lah. Jadi suasananya belum kerasa serem. Apalagi rumahnya Nila, itu kayak depannya tuh kayak deket pos ronda. Jadi suka kedengeran kayak ada suara apa orang-orang ngobrol, atau nyalain musik dari pos ronda. Yang hal itu membuat Nila tenang nih, bukan jadi terganggu. Karena berasa masih ada orang lah intinya. Ya udah dia ke dapur tuh, ngambil minum sama nyemilin buah-buahan. Nah pas dia balik ke kamar, meja belajarnya bersih gengs. Buku-buku yang abis tadi dibaca, semuanya kagak ada. Bersih, nggak ada apa-apa di meja. Ya Nila bingung loh, kemana buku-bukunya? Jatuh di bawah juga nggak ada. Nyariin tuh dia satu kamar, nggak ada gengs. Mikir dia apa adanya si kembar yang iseng gitu ngumpetin. Pergi dia ke kamarnya si kembar, tapi pas dibuka dicek udah tidur tuh berdua. Hah? Kemana dong? Dicari nggak ketemu pokoknya. Cuma karena takut ngebuat abang sama bunda bangun ya kayak keberisuk itu gerasa-gerusuk nyariin buku kan. Dari kemarin malam kayak bangunin orang tua mulu. Nilainya juga jadinya kesal sendiri. Kayak ada bodo amat ah tidur dia. Nah pas sudah paginya nih bangun-bangun. Tahu-tahu di meja belajar tadi tuh udah ada buku-bukunya lagi. Tapi posisinya kayak kertasnya kerobek-robek gitu gengs. Nila ya merinding lah. Tapi dia nggak punya waktu untuk bingung atau ketakutan karena udah telat dia mau ujian nih harus cepet-cepet pergi ke sekolah. Pulang-pulang di rumah bunda nih cerita. Kalau si kembar tadi pagi tuh abis dimarahin sama abang. Di luar hujan lagi nih. Tambah mendukung situasinya nih. Serem takut. Masa gue kalau malam-malam begini nih, enakan pagi-pagi ya kita ya. Lah pagi-pagi tadi kita kerja gimana dong? Mana udah keburu janji gitu kan, janji Juni lah. Ya udah lanjut lagi ya. Kenapa kita jadi emosi? Bunda bilang katanya si kembar tadi tuh pagi dimarahin tuh sama abak tuh. Loh kenapa? Padahal abak itu paling kalem sama si kembar loh padahal. Ternyata tadi pagi ada kejadian kunci mobilnya abak hilang. Padahal abak udah mau buru-buru tuh berangkat tuh. Nyari-nyari gitu kan nggak ketemu. Ternyata ada di bawah bantalnya si kembar. Di kamar tuh, di kamar kembar. Padahal posisinya si kembar waktu itu lagi tidur belum bangun. Tapi memang Nila udah berangkat ya pagi-pagi banget soalnya dia ada ujian takut telat. Nah masalahnya nih maksudnya nih, kalau misalkan bener si kembar yang ngumpetin, kapan ngambilnya tim mereka? Karena emang dari si kembar ngakunya bukan kita kok. Dan memang si kembar ini bukan tipe-tipe anak yang badung gitu yang suka iseng-iseng ngumpetin bareng, nggak pernah. Ini kok ada bunyi-bunyi berisik, mohon maaf ya di luar hujan. Tapi kan karena memang posisinya ketemunya di bawah bantalnya si kembar, ya otomatis pasti kena marah tetap sama abak. Sampai nangis terus mereka seharian gitu kesian. Nah karena ngerasa ada yang nggak bener ya. Masalah kan Nila juga sebelumnya ngalamin tuh, bukunya hilang. Jadi dia percaya kayak emang bukan kembar yang ngambil kunci mobilnya. Akhirnya Nila pergi tuh nemuin Kak Agan di kosan temennya. Mumpung abak nih ceritanya belum pulang. Itu baru pertama kali yang Nila pergi tanpa apa minta izin bilang-bilang ke abak. Dan emang waktu itu disuruh sama bunda juga sih. Sekalian kayak nganter makanan gitulah buat Kak Agan. Si bunda juga diem-diem nih dari abak. Ketemuan lah tuh Nila sama Kak Agan kan. Luka-luka di tangannya Kak Agan apa udah hitam-hitam aja udah bekas-bekasnya. Nila cerita tuh tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah. Sambil nanya waktu itu emang udah ngelihat apaan, manggilnya udah ya. Ya Kak Agan yang bilang katanya dia diserang harimau. Tapi dia juga tahu itu harimau jadi-jadian bukan beneran hewan harimau. Cuman dikiranya si Agan itu emang makhluk yang nggak tahu dari mana gitu lah. Toh dari dulu kan dia sering diganggu gara-gara indigo. Kalau ke tempat-tempat baru gitu katanya sering diikutin. Terus nanti tapi ya hilang sendiri. Nah Kak Agan pokoknya kalau dari rumah itu perkara memang nggak tahan sama perilakunya atau perlakuannya abak. Bukan hanya karena gangguan dari makhluk-makhluk tersebut. Ya sebenarnya dari dulu Agan mah udah pengen pergi rasanya. Sampai akhirnya yang namanya juga makin dewasa. Dan terakhir perlakuan abak nih benar menyakitkan dirinya. Sampai dituduh pakai
obat gitu dipukulin ya. Padahal kan bener-bener katanya diganggu makhluk tak kasat mata dia. Nah tapi pas dengar dari ceritanya Nila nih, Agan juga heran. Loh kok tau-tau bukan cuma dia dan diganggu. Masalahnya kan sebenarnya bisa ngeliat dia doang. Dan sepertinya sosok yang dilihat Nila ini juga berbeda dengan sosok yang dilihat Agan. Ini dari mana gitu makhluknya tau-tau ada. Nah maksudnya Nila namun kakaknya di situ kan buat bujuk sekalian pulang yuk kak. Liatin rumah juga itu sebenarnya ada apa. Karena kan Kak Agan aja yang bisa lihat. Cuman Kak Agan tetap nggak mau pulang. Dia takut yang sebel sama bapaknya ketimbang sama setan. Ya udah, pokoknya kunjungan Nila ke situ tuh nggak berhasil nih bujuk Agan pulang. Balik ke rumah ternyata Abak udah di rumah. Dan sepertinya emosi dari tadi pagi tuh masalah kunci hilang, sama mungkin di kantor juga ada masalah ya. Tahu-tahu ngeliat si Nila baru pulang, habis dari mana kamu? Pergi kok bisa-bisanya nggak izin. Abak udah mulai bandel kamu ya, mulai ngabandel kamu ya. Mulai ngelawan gitu maksudnya. Ngomong apa sih kita kagak bisa marah. Dan Nila bingung gitu mau jawab apa. Si bunda kayak mau belain, enggak Nila cuma dari supermarket depan dong begitu. Dong. Cuma dari supermarket depan. Tapi masalah kok dari supermarket pulang-pulang kagak bawa apa-apaan. Maksudnya kan harusnya belanja apa gitu. Enggak, kosong aja tangannya. Nila juga tipe anak-anak yang lempeng kan tadi dibilang. Kagak bisa bohong dia. Ngaku dia habis ketemu sama Kak Agan katanya. Ya dengar begitu ngamuk Abak. Dipukul Nila pakai gegang sapu. Keras kan sakit ya. Langsung nangis Nila masuk kamar. Nah setelah beberapa lama gitu kan nangis-nangis di dalam kamar. Bunda masuk nih gitu kan. Terus duduk di kasur sambil kayak ngusap-ngusap kepalanya Nila. Bilang pertamanya kayak sabar ya. Makanya agar kita bisa tenang tinggal di rumah ini, kita habisi aja Abah. Ya dengar begitu kan Nila kayak, hah? Gimana? Kok Bunda ngomong begitu? Tapi pas dia lihat muka bundanya, Bunda itu tersenyum gitu ya. Nila tahu nih, bukan senyuman bundanya. Nila langsung kayak berontak itu keluar dari kamar. Dan begitu buka kamar keluar, dia ngeliat si Bunda lagi nyuapin si kembar tuh di ruang makan. Dan pas nengok lagi ke dalam kamar, sosok bundanya yang tadi tuh udah kagak ada. Nila langsung merinding kan, tapi dia nggak tahu harus cerita ke siapa gitu kan. Posisinya di rumah juga lagi begitu, Abak marah-marah mulu, bingung dia. Dia ini berusaha mencerna nih apa yang sedang terjadi di rumah. Kenapa dia jadi rasanya ketakutan terus gitu kalau di rumah. Sampai suatu hari nih, pokoknya ada namanya pelantikan OSIS. Nah sinilah memang di sekolahnya jadi anggota OSIS. Dan buat pelantikan gitu kan, kayak ngelantik adik-adik kelas, itu kan ada acara yang kayak nginep-nginep di sekolah. Nah karena memang ini acara yang di sekolah, diawasin sama guru-guru juga, jadi diizinin aja sama Abang. Nah di sekolah tuh si Nila malah merasa lebih tenang begitu daripada dia di rumah. Karena di sekolah dikelilingi banyak orang, yang walaupun suasana malam kalau sekolah juga ada serem-seremnya ya, tapi nggak tahu kenapa perasaannya lebih kayak nggak takut dibandingkan di rumah begitu akhir-akhir ini. Nah tapi besokannya pas Nila pulang ke rumah nih, Bunda cerita kalau semalam pas Nila nggak ada, Bunda dengar ada suara-suara dari dalam kamarnya Nila. Tapi kan Bunda tahu Nila lagi nginep tuh di sekolah, lagi OSIS. Nah pas Bunda ngecek ke kamar, itu ada sosok wanita lagi duduk nyisir rambut pakai tangan. Tapi yang paling nyeremin, sosok itu ngadep ke pintu. Jadi pas Bunda buka pintu, ya mereka tatap-tatapan. Dan sosok itu ngomong kayak, ada apa, Bun? Bunda diam sejenak gitu mikirin ini siapa. Soalnya dari atas ya mukanya muka cewek. Tapi pas lihat kakinya, kukunya tuh hitam panjang. Dan seketika itu juga Bunda tahu ini bukan manusia. Dan sosok itu ketawa kenceng banget. Sampai Bunda lari keluar manggil Abak. Ya Abak langsung ngajak juga, ada apa sih, nggak mungkin di dalam kamar Nila. Ya nggak ada apa-apa, emang udah hilang. Di situ Bunda baru sadar kalau memang ada yang ganggu tuh di rumah mereka. Ya Nila yang dengar cerita gitu nanya, terus gimana nih Bun? Abak nggak mau melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini? Bunda bilang Abak nggak percaya. Dibilang katanya Bunda tuh ngada-ngada biar Abak tuh maafin Agan. Jadi dikirinya Abak nih seolah-olah Bunda tuh ngarang cerita juga ngelihat hal-hal makhluk halus sama apa yang dilihat kayak Agan gitu. Jadi kan kalau kayak gitu berarti Agan nggak salah nih, yang salah si Abak. Pokoknya Abak nggak mau yang Abak yang salah lah pokoknya. Dia pingin selalu merasa bener. Ditambah dia juga emang belum dilihatin langsung ya. Hingga berbulan-bulan kejadian menyeramkan itu soalnya terjadi di rumahnya, gengs. Bunda sama Nila udah sempet tuh konsultasi ke masjid. Tapi dibilang ya template udah, kalian harus baik-baik beribadah katanya gitu. Namun semakin mereka rajin ibadah, lah gangguannya malah semakin ekstrim. Barang-barang di rumah tuh pada rusak semua, terutama elektronik. Karena katanya makhluk halus tuh energinya tinggi. Jadi kalau elektronik itu dekat mereka kayak bisa rusak. Emang katanya begitu ya, kita juga baru tahu sih. Namun lagi-lagi si Abak malah jadinya marah-marah. Menuduh orang-orang rumah nih pada nggak hati-hati nih pakai barang elektronik, rusak mulu, harus servis terus, keluar duit terus. Pokoknya suasana rumah jadi riwah gitu ya. Abak marah-marah mulu. Yang jadinya suka berantem sama Bunda. Karena kan di sini Bunda udah pro ke anak-anak ya. Merasa dia juga udah diliatin, udah diganggu. Tapi si Abak tetap nggak percaya. Ya berbulan-bulan menghadapi situasi kayak begitu ya, diganggu nggak tenang, si Abak marah-marah mulu. Mau gila rasanya kalau si Nila. Tiap malam nggak bisa tidur tenang. Barang-barang sering hilang, kesel kan dongkol. Kewalahan dicariin kemana-mana nggak ketemu. Elektronik pada rusak. Kayak AC tuh beberapa kali benerin rusak. Sampai beli baru rusak juga walaupun masih garansi ya. Cuman kan capek begitu. Nyalain kipas angin aja, jangan sedih. Tahu-tahu ngadet. Sampai pernah nih Nila tidur buka jendela.
AC sama kipas anginnya udah rusak nih, nggak bisa nih. Ya buka jendela malah dinyamukin. Dan dia dengar suara ketawa dari luar jendela. Coba, gimana mau tidur begitu rasanya? Sampai gongnya nih. Waktu pagi-pagi biasa ceritanya si Bunda nyiapin baju buat Abah kerja. Udah disetrikain, cakep-cakepan rapi terus digantung. Bunda keluar dong, nyiapin makanan di dapur. Nah tahu-tahu di dalam kamar nih, Abah marah-marah. Tinggi banget suaranya. Sampai si kembar yang masih tidur juga kebangun. Keluar-keluar, bajunya dilempar ke mukanya Bunda. Pas dilihat keadaannya lecek terus kayak apa ya? Banyak kotor macem-macem kena noda makanan gitu. Lah Bunda kan kaget, jelas-jelas udah digantung rapi wangi ya. Tapi si Abah kan kalau marah emang udah meledak-ledak. Keras banget tuh suaranya sampai mengeluarkan apa ya? Kalimat-kalimat yang nggak usah disebutin lah. Yang jelas hal itu merasa Bunda ini sakit hati banget. Bukan hanya karena makian Abah, tapi ya Abah ini nggak percaya sama Bunda. Yang jelas-jelas Bunda ini nggak bohong loh, istrinya sendiri bertahun-tahun. Mana mungkin juga sih Bunda berani kayak ngelocokin terus ngotorin gitu kan karena kesel. Dikirinya Abah begitu abisnya. Semenjak itu mereka diem-dieman. Dan mungkin juga lama-lama Bunda nggak tahan ya, gimana pun juga mereka berdua ini punya masalah yang memang tidak diceritakan ke anak-anak. Akhirnya Bunda bilang mau bercerai dengan Abah. Ya inilah kaget yang nggak ngerti dia harus menghadapi situasi seperti itu. Sebagai anak gitu kan, apalagi dia bukan anak tertua, akhirnya ceritalah ke Kak Agan, datengin Kak Agan. Kak Agan yang dengar cerita itu udah kurang lebih 7 bulan dia akhirnya ngekos sendiri ya, nggak pulang-pulang tuh. Akhirnya dia pulang lah buat hadir untuk Bunda. Soalnya itu kan pasti kayak apa ya, semacam momen sulit dan sedih buat Bunda. Jadi waktu Nila datang tuh nyampein ceritanya, saat itu juga Kak Agan pulang tuh ke rumah bareng Nila. Tapi pas baru di depan rumah nih, belum masuk nih, Kak Agan kayak kaget ngelihatnya. Karena di penglihatannya Kak Agan, rumahnya itu udah dililit akar pohon dan kayak banyak banget hewan-hewannya gitu gengs, kayak kebun binatang. Dan pas baru masuk pintu, Kak Agan kayak mual-mual sampai muntah. Dia bilang katanya energinya udah kacau banget. Kenapa bisa kayak begini rumahnya setelah 7 bulan dia nggak pulang? Tahu-tahu udah jadi saran demit katanya. Hari itu juga Agan nyuruh Bunda, Nila sama si kembar, buat udah kalian keluar dulu deh nginep di rumah saudara. Ini udah ada yang nggak beres nih, ada sesuatu yang nggak benar katanya di rumah ini. Ya karena kan basicnya memang Bunda ini udah mau bercerai dengan Abak ya. Jadi langsung tuh dia ngemasin beberapa baju. Mereka siap-siap tuh keluar dari rumah itu. Nah Abak nih pulang-pulang ngelihat ada Agan datang, terus Bunda juga lagi packing koper gitu ya. Ngamuknya luar biasa. Tapi di situ Kak Agan kayak ngelawan tuh karena mau dipukul sama Abak. Nah karena tahu nih si Agan udah bisa ngelawan ya, jadi Abak tuh langsung beralihnya ke Bunda, dipukul Bundanya. Kak Agan marah banget ngeliat begitu, didorong si Abak. Di situ Nila sama kembar mah udah nangis-nangis. Ngeliat ini keluarganya pada berantem segitunya, gengs. Sampai akhirnya Bunda tuh mantap untuk pergi dan semuanya akhirnya pergi dari rumah itu meninggalkan Abak sendirian. Dari situ mereka nginep di rumah kakaknya Bunda namanya Tante Novi. Tapi Kak Agan ini masih tetap ngekos ya. Yang jelas selama tinggal di rumah Tante Novi itu kayak apa ya? Tenang, tentram dan menemukan tempat untuk tidur yang nyenyak. Setelah beberapa minggu berjalan, Bunda ini diminta lagi untuk merenungkan keputusannya. Tapi ya selama berminggu-minggu itu si Abak ini juga nggak kelihatan batang hidungnya kayak apa ya, berusaha minta maaf atau berusaha supaya rujuk itu baik-baikin Bunda, kagak ada. Nggak tahu gengsi atau gimana. Yang jelas Bunda sedih terus tuh. Karena gimana pun juga mungkin dia berat ya untuk berpisah dengan Abak. Namun memang perlakuan Abak juga nggak bikin Bunda luluh atau bisa berubah pikiran. Ya akhirnya Bunda tetap memutuskan untuk pisah. Dan waktu lagi mau mengurus proses perceraian tuh, semenjak itu pokoknya Abak ngediemin semuanya. Yang ngediemin Bunda, ngediemin Nila. Kalau Kak Agan mah kagak usah ditanya ya, musuh bebuyutan mereka berdua. Si kembar juga nggak digubris, nggak diapa-apain gitu, nggak ditanya, nggak diurus, nggak dirawat. Macam ini semua keluarga udah nggak diakui sama Abak. Namun kejadian yang nggak disangka-sangka datang. Di bulan Oktober, gempa besar terjadi tuh di Padang. Semua bangunan baik yang rusak, termasuk rumah Tante Novi juga rusak. Namun untungnya nggak segitu parahnya ya. Atap plafon mah jebol semua iya, cuman nggak ada yang luka. Pada shock aja. Yang parahnya, rumah Abak yang hancur sehancur-hancurnya sampai rata, guys. Tinggal apa tuh gentengnya doang. Masalahnya Abak posisinya lagi di dalam rumah. Jadi saat itu Abak nggak selamat. Singkat cerita, Abak dikebumikan nih. Dan anehnya ya nggak tahu sih ini bisa dibilang aneh atau gimana. Orang-orang kantornya nggak ada yang datang loh. Cuman ada 2 orang perwakilan yang nggak tahu itu siapa. Maksudnya ini anak buahnya satu grupnya gitu ya. Belas nggak ada yang datang. Minimal ngucapin bela sungkawa ke Bunda. Enggak. Ya kan bingung juga ya Nila ya, kayak gak ada yang peduli apa gimana. Malah katanya si Bunda nih, anak buah yang waktu itu dipecah sama Abak, Pak Damar, itu datang. Soalnya kan Pak Damar waktu itu pernah ke rumah ya, jadi Bunda hafal mukanya. Tapi waktu datang mukanya Pak Damar ini gak sedih, malah kayak seneng. Bener-bener muka apa ya, ekspresi bahagia puas waktu kayak si Abak bilang udah berhasil mencat Pak Damar. Kebalikannya sekarang nih. Dan gak sengaja Bunda ngelihat Pak Damar itu ngeludahin kuburannya Abak. Bunda ini mau negor tuh, tapi dia kayak malas ribut gitu. Dan waktu itu statusnya Bunda juga kayak masih belum jelas. Belum resmi bercerai, geng. Jatuhnya kayak jadi janda ditinggal mati. Nah, pokoknya semenjak pergian Abak, rumah yang ambruk itu gimana pun juga kan tanahnya atas
atas nama Abak ya, yang diwariskan kepada keluarga. Nah, karena tadi bunda belum resmi bercerai nih, jadinya langsung otomatis turun ke bunda. Bunda ini dari dulu ibu rumah tangga, nggak punya properti lain. Jadi semenjak rumah itu hancur, dibangun lagi. Nyicil pelan-pelan. Yang lama kurang lebih selama 2 tahunan. Sementara itu mereka ngontrak. Tapi abis rumahnya udah kelar nih, mereka sempat balik ke situ lagi tuh semuanya termasuk Agan. Namun ternyata gangguannya masih ada. Karena kata Agan, rumah itu telah dijadikan sarang demit. Udah banyak banget susah diusir. Ya akhirnya baru 3 minggu mereka menempati rumah baru itu habis jadi. Langsung pergi lagi mereka ke kontrakan sebelumnya. Balik. Dan rumah itu akhirnya dikontrakan. Jadi lucu ya. Mereka ini punya rumah tapi dikontrakan. Dan mereka ngontrak di tempat lain. Tapi ya bener aja yang ngontrak di rumah itu nggak ada yang betah kayak ganti-ganti terus. Akhirnya mereka berusaha jual. Alhamdulillahnya laku. Sekarang katanya dijadikan semacam kantor. Tapi ya Nila udah nggak tahu nih cerita-cerita dari orang yang ada di situ. Yang jelas kalau kata Kagan, kayaknya ada orang yang nggak suka sama Abak. Dan kayak mau ngancurin keluarganya Abak. Makanya di rumah itu memang berasa langsung berantakan semuanya kan. Hubungannya langsung pada kagak baik. Sampai akhirnya Abak telah tiada karena memang gempa ya, bencana alam. Rumahnya ambruk tapi berhasil dibangun lagi. Sisa-sisa demitnya bukannya pergi, malah betah. So itu guys cerita Nila tentang keluarga dan rumahnya. Yang jujur keluarganya sebenarnya sih suuzon sama Pak Martu, anak buah yang dipecat sama Abak. Yang mungkin dia sakit hati terus melakukan hal-hal yang ya nggak tahu ya. Cuma waktu pemakaman memang ternyata orang-orang kantornya Abak tuh nggak ada yang datang loh gengs. Jadi mungkin memang baik yang nggak suka dan sakit hati dengan Abak. Karena sifatnya semasa hidup tuh memang keras dan suka omongannya menyakitkan. Namun gimana pun juga kalau dari sisinya Nilam ya, Abak itu kan orang tuanya, bapaknya. Selain rumah Abak yang memang sudah dijual dan terakhir sih masih penuh teror. Terkadang Nilam, bunda sama si kembarnya sekarang udah gede, udah bujang. Itu masih beberapa kali loh sering dimimpiin sama sosok Abak yang marah-marah dalam mimpi menyalahkan mereka. Tapi yang paling ekstrim sih Kak Agan yang katanya sampai pernah dicekek sama Abak dalam tidurnya guys. Ya sampai sekarang pun masih sering tuh dihantuin karena kan Kak Agan ini bisa ngelihat hal-hal yang tak kasat mata ya. Makanya bunda nih selalu ngirimin doa dan yasinan tiap malam berharap semoga Abak bisa tenang dan damai. Ya Nilam juga berharapnya demikian. Jadi kan kayak bingung kita ya kejadiannya kalau begini ya. Cuma bisa apa ya, bilang terima kasih buat Nilam karena di awal juga udah gue bilang kan ya gue juga kagak tahu bisa bantu apa gitu, mohon maaf. Selain dengan curhatannya aja nih dan berdoa supaya Nila dan keluarga itu bisa selalu sehat-sehat lah ya. Dan buat kalian semua yang mau kirim-kirim cerita bisa ke email di bawah ini. Kirim aja langsung karena bulan ini teman cerita spesial Janji Juni akan menghambur-hamburkan semua cerita-cerita kalian biar cepet berkurang gitu ya. Habisnya utangnya banyak banget yang belum dibacain. Ya, terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.